Halo semuanya, saya Wahyu Mahaputra, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini, saya akan mengulas salah satu cerpen dari kumpulan cerpen Kompas tahun 2007, yakni cerpen karya Mas Jujur Prananto, judulnya Musibah. Cerita ini diawali dengan Budiman yang menerima telepon di tengah malam dan menyuruhnya untuk menyetel televisi. Setelah menyetel televisi, awalnya Budiman merasa kebingungan, mengingat-ingat sosok yang ada di dalam televisi tersebut. Ternyata, orang yang ada di televisi tersebut adalah pamannya, yakni Pak D. Muhargo. Pak D. Muhargo ini sangat dikagumi oleh Budiman, ditanda kutip sebagai juru selamat oleh Budiman karena telah membiayai hidupnya sejak SMP. Kemudian cerita bersambung menuju persembunyian Budi Muhargo yang takut dikejar oleh wartawan di sebuah rumah sakit internasional di Cikarang dan ditengoklah oleh Budiman. Di rumah sakit muncul sosok baru lagi atau tokoh baru lagi, yakni Ustadz Ramadan. Beliau adalah pengelola pesantren yang disubsidi oleh Pak D. Muhargo. Nah, di sana dijelaskan bagaimana kebaikan Pak D. Muhargo ini terhadap pesantren, bersikap dermawan, dan lain sebagainya. Dijelaskan sikap positifnya Pak D. Muhargo. Setelah Ustadz Ramadan pergi, akhirnya Budiman bertanya, kenapa Pak D. yang ditangkap? Kemudian dijelaskan oleh Budi Muhargo bahwasanya Pak D. Muhargo ini ditangkap karena kasus yayasan yang ada di Bogor dan juga Kintamani, kemudian kasus markup alat-alat angkatan laut seperti kapal-kapal dan lain sebagainya. Kemudian cerita akhirnya bersambung, Budiman terus berdoa terhadap keselamatan Pak D-nya, dan akhirnya Budiman membuat rencana, yakni dengan menyogok hakim, ada Om Karsono dan Mas Prawato dikisahkan di sana, dan memindahkan Budi Muhargo ke tempat yang lebih aman. Nah, di sana cerita ditutup dengan kehadiran anaknya Budiman alias cucunya Budi Muhargo yang hadir ketika perpindahan Budi Muhargo menuju ke tempat yang lebih aman. Tito bertanya, "Eyang Kakung koruptor ya?" Dan Budi menjelaskan di sana, Pak D. Muhargo atau Eyang Kakung bukanlah seorang koruptor, hanya saja beliau sedang tertimpa musibah. Nah, menarik sekali menurut saya cerpen ini karena tidak dihadirkan secara utuh siapa yang baik, siapa yang jahat, apakah Pak D. Muhargo itu baik atau jahat, itu tidak jelas karena tidak dijelaskan secara gamblang gitu. Pembaca diminta untuk menafsirkan sendiri, atau bisa jadi ini adalah satir terhadap pekerjaan atau kasus koruptor yang ada di Indonesia saat ini. Apakah begitu? Dikembalikan lagi kepada pembaca. Sekian dari saya, sampai jumpa, dan seperti biasa, terima kasih.